Halo semuanya. Welcome to our second podcast di podcast Rancu bareng aku Raya Dan aku Nabila. Kedua kita kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Mahasiswa Teknologi Pangan. And here's our guest star. Marsha dan Alisa. Oke. Jadi ya Marsha sama Alisa, kita tuh hari ini tuh mau ngomongin fakta soal orang Jepang. Gimana orang Jepang ini mengalami penurunan populasi nih untuk beberapa tahun terakhir. Tapi in another way juga orang-orang Jepang justru mengalami perkembangan dalam segi genetikanya. Kalian udah tahu kan fakta tentang itu sebelumnya? Ya, kita pernah dengar juga bahas. Dan untuk kasus tersebut itu menurut kami gak cuma dari faktor genetik, tapi juga dari asupan makanan yang mereka makan. Orang Jepang itu dia banyak konsumsi makanan tinggi kalsium atau kayak gimana? Ya betul. Cuman kan kalsium itu fungsinya lebih untuk memperkuat tulang, bukan buat pertumbuhan tulang. Jadi mereka dapat asupan lain ini dari misalkan protein. Ya, betul banget. Soalnya protein itu kan terdiri dari asam amino. Nah, asam amino ini penting banget nih buat pertumbuhan, punya pengaruh besar banget. Asam amino ini tuh punya banyak banget jenisnya dan dibagi jadi 2 kategori, yaitu esensial sama non esensial. Jadi untuk esensial ini punya pengaruh penting banget soal makanan yang kita makan. Soalnya esensial ini nggak bisa diproduksi sama tubuh kita sendiri. Contohnya kayak tryptofan, terus histidin, isoleucin dan sebagainya. Jadi untuk protein yang non esensial itu dapat diperoleh dari dalam tubuh kita sendiri. Misalnya alanin, asparagin, sama glutamat. Tapi ada satu jenis asam amino juga nih yang unik, namanya arginin. Dia kalau misalkan dia anak kecil, dia tuh jadinya esensial karena dia nggak bisa diproduksi sendiri sama si anak kecil itu. Tapi kalau misalkan dia beranjak dari dewasa, itu arginin itu jadi asam amino non esensial karena bisa diproduksi oleh tubuh dia sendiri. Protein itu terbentuk dari asam amino dan asam amino ini terdiri dari yang esensial dan non esensial. Jadi bisa dibilang orang-orang Jepang itu asupan protein esensial itu terpenuhi banget nih ya kan. Nah terus mereka tuh dapetin si protein esensial ini dari apa, dari mana? Sesuai dari kebudayaan mereka yang konsumsi ikan salmon ya. Nah mereka itu dapat asupan proteinnya itu dari konsumsi ikan salmon mentah itu. Tapi kan kalau di Indonesia itu ikan salmon agak susah ya untuk nyarinya dan harganya juga relatif mahal. Ada gak sih pengganti ikan salmon yang cocok nih untuk orang Indonesia? Ada dong ya. Apa itu? Mungkin salah satunya itu ikan kembung ya. Iya, ikan kembung tuh banyak banget kandungan proteinnya, bahkan melebihi dari ikan salmon. Oh, tapi masa kita makan ikan kembung? Sashimi kan enggak kayak nggak kepikiran gitu. Iya, mungkin Cara pengolahannya. ada cara pengolahannya. Cuman cara pengolahan ini tuh punya berpotensi untuk mengurangi si protein itu. Makanya penting banget nih cara pengolahan yang tepat. Mungkin bisa dengan dikukus atau dipepes supaya kita tuh bisa meminimalisir protein yang nanti terbuang dari si ikan kembung tersebut. Jadi jangan digoreng. Oh, malah ikan kembung goreng enak banget ya dijual sambal. Aduh. Ini insightful banget buat kita, banyak masukan-masukan baru juga kan buat kita. Terima kasih banget ya udah mau datang ke podcast kita. Iya, terima kasih banyak. See you in another podcast bareng kita, bareng podcast Rancu. Bye bye.